how you doing? I hope this video finds you well. So in this video, I'll explain to you about the verb S or ES. Jadi untuk video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kata kerja bentuk SES ini. Selama 3 tahun saya mengajar, saya menyadari bahwa ada beberapa siswa yang kesulitan dalam menguasai kata kerja bentuk SES ini. Nah, setelah itu saya temukan bahwa ada 3 alasan nih kenapa mereka kesulitan. Yang pertama itu karena dalam bahasa Indonesia tidak ada bentuk kata kerja SES ini. Lalu yang kedua aturan penulisan yang berbeda. Kapan pakai S saja, kapan pakai IS, dan kapan Y diubah menjadi I lalu ditambah IS. Nah, yang ketiga ini kata benda tak beraturan or irregular noun mempengaruhi mereka dalam menguasai kata kerja SES ini. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggris itu subjek kalimat mempengaruhi bentuk kata kerja yang digunakan dalam kalimat tersebut. Oke. Dalam bahasa Indonesia, saya makan nasi setiap hari akan sama dengan Tina makan nasi setiap hari. Jadi bentuk kata kerjanya itu sama dan tidak berubah. Tetapi dalam bahasa Inggris, I eat rice every day dengan Tina eats rice every day menggunakan bentuk kata kerja yang berbeda. Karena dalam bahasa Inggris itu subjek kalimat itu menentukan bentuk kata kerja apa yang digunakan. Kalau dalam simple present tense itu kalau subjeknya I, you, they, we atau plural noun menggunakan bentuk kata kerja dasar. Sedangkan kalau subjeknya itu adalah third singular noun itu menggunakan kata kerja SES ini. Lalu yang kedua itu aturan penulisannya. Jadi kebanyakan atau ya pada umumnya kata kerja dalam bahasa Inggris itu kalau bentuk SES-nya hanya menambahkan S. Contohnya work yang bekerja menjadi works, read yang membaca menjadi reads. Nah, dan juga ditambah S itu kalau kata kerja itu berakhiran dengan Y, tapi sebelum Y itu ada huruf vokal. Contohnya play di sini. Play menjadi plays. Nah, juga ditambah IS kalau kata kerja itu berakhiran dengan CH, SH, double S, Z, X atau O. Jadi watch yang menonton itu menjadi watches, wash yang mencuci itu menjadi washes, and fix yang memperbaiki menjadi fixes. Nah, bagaimana dengan kata kerja yang berakhiran dengan Y, tapi sebelum Y itu bukan huruf vokal tapi huruf konsonan. Contohnya study. Nah, kalau kata yang seperti ini, kita ubah Y itu menjadi I, lalu ditambah IS. Contohnya study menjadi studies. Nah, untuk irregular noun-nya pada umumnya itu, kalau kata benda dalam bahasa Inggris itu, pada umumnya ditambah S. Itu kalau regular noun-nya yang beraturan. Kalau irregular noun ini kan kata kerja tak beraturan. Jadi kalau dia dalam bentuk jamak, tidak ditambah S, tapi diubah kata tersebut. Nah, seperti apa saja itu irregular noun? Contohnya seperti ini ya. Child menjadi children. Kalau satu anak namanya child, tapi kalau lebih dari satu, children. Bukan ditambah S menjadi child, tidak. Dia children, diubah katanya. Lalu man menjadi man, A diubah menjadi E. And then mouse, yang tikus itu kalau satu namanya mouse, tapi kalau lebih dari satu disebut mice gitu. Oke, exercise. Coba kita kerjakan nih soalnya nih. Farah cook noodles every Sunday. Apakah ditambah S atau IS nih? Nah, karena ini cook ini berakhiran dengan konsonan sehingga kita tambahkan S saja ya. Jadi Farah cooks noodles every Sunday. And Tiani karena dia berakhiran SH, jadi ditambah IS. Tiani washes her shoes every Saturday. My children go to Lipo every weekend. Kenapa tetap menggunakan kata kerja dasar? Karena children itu dia lebih dari satu ya. Jadi kalau subjeknya I, you, they, we atau plural noun menggunakan bentuk kata kerja dasar. Nah, yang keempat my child. Nah, child di sini artinya anaknya cuma satu gitu. Jadi kata kerjanya harus menggunakan kata kerja yang IS. Karena anaknya itu jumlahnya cuma satu. Jadi karena dia berakhiran dengan O, maka harus ditambah IS, tidak boleh S. Tidak boleh GOS, tapi harus GOES. Karena dia berakhiran dengan O, seperti yang tadi. Oke, berakhiran O, berakhiran dengan O,
kita menggunakan es ya. And number 5, my baby always blah 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 in the morning. My baby always cries. Jadi B karena bayinya cuma satu, jadi kata kerjanya itu harus ditambah S atau menggunakan kata kerja bentuk es. Nah, karena cry ini kan berakhiran dengan y. Lalu sebelum y itu ada huruf konsonan seperti contoh study menjadi study. Jadi y di sini kita ubah menjadi i lalu ditambah es. Nah, ini contoh nih jawabannya. Nah, para cooks, saya coba membuat italic yang akhiran kata kerja dasarnya itu sehingga memperjelas ya kenapa harus ditambah s, kenapa is. Yang cooks itu karena dia berakhiran konsonan lalu ditambah s saja. Yang Tiani berakhiran dengan nomor 2 berakhiran dengan sh lalu ditambah is. Yang ketiga tidak berubah karena subjeknya itu adalah plural noun atau kata benda yang berjumlah lebih dari satu. Kemudian yang keempat, my child itu karena anaknya cuma satu dan berakhiran dengan o kata kerjanya, makanya ditambah es. And then number 5, my baby always cries. Nah, dari cry menjadi cries karena sebelum y itu kan dia dari kata dasar cry, sebelum y itu ada huruf r yaitu huruf konsonan, sehingga y itu harus diganti dengan i dan ditambah is. Nah, ini ada tips nih. Ada tips untuk mengingat kapan nih kita pakai is nih. Nah, lihat di sini kalau my friends visit me every weekend. Jadi kalau sudah ada s atau ada s di subjeknya atau kata bendanya sudah banyak jumlahnya, tidak boleh tambah s lagi di visit itu. Nah, kalau my friend tidak ada s pada tidak ada s-nya, artinya jumlahnya cuma satu, maka s-nya itu kita pindahkan ke kata kerjanya itu. Lihat situ ada anak panahnya ya. Kalau s-nya di sini, s-nya di sini, berarti kata kerjanya tidak boleh ada s lagi, visit saja. Lalu kalau s-nya itu kita pindahkan ke kata kerja, nah kata bendanya itu yang tidak ada s lagi. Nah gitu. Jadi kalau sudah ada s di kata benda, di subjek ini, kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk dasar atau subjeknya plural noun, kita menggunakan kata kerja bentuk dasar. Tetapi kalau kata bendanya ini atau subjek kalimatnya satu saja, tidak ada s, jadi ke s-nya itu kita pindahkan ke bentuk kata kerjanya. Oke, seperti itu. So I hope this video can bring new knowledge for you or can enrich your knowledge. And yeah, if you have any questions, please comment on this video. So I think that's all. So thank you for watching my video, and okay, stay safe everyone. Bye.